Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini di sini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi penjualan pos ya. Jadi di sini aksesnya terdiri dari dua akses, yaitu karyawan dan pemilik. Nah, kita untuk yang pertama kali ini kita login dulu di pemilik untuk full aksesnya, untuk full fiturnya. Username dan passwordnya itu nanti bisa login dengan pemilik dan passwordnya juga pemilik. Oke, kita login, nanti akan masuk ke halaman utama dari aplikasi penjualannya. Oke, tunggu sampai selesai loading. Oke, jadi di sini ada fitur dashboardnya, dashboard dari halaman utamanya. Sebelah kiri ada fitur master data, transaksi dan laporan, dan di sebelah kanan atas ini ada logoutnya. Jadi untuk pertama kali yang diinputkan di aplikasi ini sebelum melakukan transaksi, jadi ingat ya, sebelum melakukan transaksi, data yang ada di master data ini harus diinputkan terlebih dahulu. Misalnya data produk, ini harus diinputkan dulu nih data produknya, baru bisa melakukan transaksi. Contohnya misalnya di sini kita inputkan data produknya. Oke, jadi di sini contoh kalau misalnya kita mau menambahkan, tinggal klik tambah. Nama produknya nanti ditulis nama produknya apa, foto produknya, kategori produknya apa, nanti ini bisa diganti. Terus nanti satuannya apa, terus juga nanti jumlahnya berapa, ini jumlah stoknya ya, stok produknya ada berapa, harga belinya dan harga jual. Harga belinya harga beli ke supplier, harga jual ini harga jual untuk ke pelanggan. Di sini keterangan diisi dengan spesifikasi atau tambahan catatan untuk masing-masing produknya. Kalau sudah nanti disimpan. Nah, kalau misalnya data produk ini sudah diinputkan, baru kita bisa melakukan transaksi. Jadi proses transaksinya bagaimana? Di sini kalau kita klik ada 3 proses transaksinya, ada proses pembelian, ada proses transaksi penjualan, ada proses transaksi pre-order, PO ya. Jadi kita coba melakukan transaksi untuk penjualan. Caranya bagaimana? Kita klik dulu. Kalau sudah kita klik, ini otomatis, ini tanggalnya otomatis tanggal hari ini. Terus nama pelanggannya kita pilih. Di sini sudah diinputkan dulu data pelanggannya ya. Jadi ini muncul berdasarkan data pelanggan yang sudah diinputkan. Itu nanti ada di login karyawan untuk data pelanggannya. Kita pilih di sini nanti Budi, terus namanya produknya apa, semen. Karena di sini masih satu produk yang diinputkan, makanya di sini munculnya 1. Kalau misalnya 10 nanti akan muncul 10. Jumlah produk yang dipesan misalnya 1 atau misalnya 12. Berarti 12 dikali dengan harga produknya, jadi totalnya itu 1.440.000. Ini dikali ya, harga produk dikali dengan jumlah transaksi. Nah, di sini nanti ada statusnya. Nah, di sini statusnya bisa lunas, bisa piutang. Jadi kalau misalnya lunas, maka nanti akan statusnya lunas. Kalau misalnya dia belum lunas, maka nanti di sini statusnya dibuat piutang. Jadi kalau misalnya kita piutang dulu ya, karena di sini ada data piutang, kita coba untuk menu piutang. Kalau misalnya sudah, tinggal tambah. Nah, ini tambah kalau misalnya produk yang dijual itu satu item yang dibeli. Kalau misalnya ada 2 item yang dibeli, nanti itu tinggal tambahkan lagi di sini, tambahkan lagi. Misalnya produk apa lagi nih, nama pelanggannya dipilih nama pelanggan yang sama seperti tadi. Keterangannya juga nanti tinggal dipilih piutang. Nanti tinggal tambah. Kalau sudah ditambah nanti akan muncul nomor 2 di sini. Jadi nanti kalau sudah muncul di sini listnya ada 2 yang dibeli, nanti di bagian total pembayarannya itu akan terjumlahin secara otomatis total bayar yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Nah, kalau misalnya ini sudah keluar dan cukup melakukan pembelian 12 pieces, kita proses bayar.
Oke. Nah, kita proses bayar. Nanti di sini muncul informasi notanya. Jadi di sini informasi notanya itu berapa? Jumlahnya 12, harga satuannya berapa, setelah dikali muncul 1 juta. Kalau 1.400.000. Kalau sudah ini bisa di print. Kalau misalnya sudah, nanti tinggal klik selesai aja untuk kembali ke halaman aplikasinya. Oke, udah ya. Jadi masuk ke data transaksi penjualan tadi. Nah, transaksi tadi penjualan itu kan nanti masuknya ke data piutang, data hutang ya, data hutang atau data piutang. Karena dari pelanggan hutang, jadi nanti masuk ke piutang. Kalau misalnya belum bayar ke data supplier, maka nanti akan jadinya hutang. Oke, jadi ini tadi yang di order tadi masuknya ke statusnya di sini adalah piutang. Jadi di sini ada produk yang sudah di order tadi yang masuk ke data piutang ya. Di data salah buka. Data produk, data hutang, terus data piutang. Oke, jadi nanti setelah misalnya melakukan transaksi dan statusnya piutang, maka nanti akan masuk ke data piutang terlebih dahulu. Nah, masuk ke sini atas nama Budi, jumlah 12, harganya 100 ini. Jadi nanti kalau misalnya dia mau melakukan pelunasan, nanti tinggal melakukan pelunasan kalau tibanya saatnya dia mau melakukan pembayaran atau pelunasan. Nah, nanti di sini statusnya bisa kita buat lunas. Otomatis nanti masuk ke data transaksi. Tadi kan data transaksinya masih kosong tuh, karena dia masuknya ke piutang. Kalau ini sudah kita lunasi atau misalnya sudah kita ubah statusnya jadi lunas, maka nanti akan masuk ke data transaksi yang sudah dibayarkan. Nah, di sini kita masuk ke data, ini statusnya lunas ya, masuk ke data transaksi. Nah, seperti ini, masuk ke data transaksi dan statusnya lunas. Oke, dan di sini juga nanti ada data transaksi untuk pembelian. Kalau pembelian berarti untuk menambahkan stok atau misalnya melakukan pembelian langsung ke customer. Jadi tinggal pilih di sini yang mau dibeli berdasarkan ada produk yang kosong. Terus di sini ke supplier mana, gitu, ini nama suppliernya. Terus jumlah yang dibeli ke supplier berapa, harga jualnya ini otomatis diambil dari harga produk yang sudah diinputkan sebelumnya. Ini juga sama, tinggal di sini kita ubah statusnya lunas apa hutang. Jadi kita misalnya di sini kita mau hutang ke supplier atau langsung lunas. Jadi kalau lunas nanti akan masuk ke data transaksi pembelian langsung, tapi kalau misalnya di sini kita statusnya hutang, maka nanti akan masuk ke data hutang. Nah, seperti itu ya. Terus nanti di data transaksi pre-order. Nah, untuk transaksi pre-ordernya ini agak beda karena sedikit pesanannya itu barangnya belum ready, tapi masih dalam tahap pre-order. Jadi biasanya butuh waktu ya. Jadi pre-order itu konsepnya, tanggalnya, nama produknya yang mau di pre-order, misalnya semen, harganya kita bisa tentuin sendiri di sini harganya. Terus nanti pelanggannya siapa yang melakukan pesanan, terus jumlahnya berapa yang mau dilakukan pre-order, terus total harganya nanti kita bisa masukkan di sini.
Terus statusnya pre-order secara otomatis, dan status pembayarannya ini juga ada lunas atau piutang. Jadi pre-ordernya itu dia bisa memesan, bisa melakukan pelunasan di awal, bisa melakukan pelunasan di akhir. Nanti prosesnya tinggal ditambah akan masuk ke sini, dan proses bayar kalau misalnya dia utang nggak ada, tinggal langsung proses saja. Kalau misalnya dia lunas, nanti tinggal masuk di sini akan muncul informasi harganya. Nah, ini transaksi. Kalau sudah transaksi itu nanti ada data laporan. Nah, misalnya di sini laporan transaksi, kita contohkan satu. Di laporan transaksi ini nanti kita bisa rekap laporannya secara keseluruhan. Di sini kita bisa cetak secara keseluruhan, tinggal print preview, bisa kita print, bisa kita ekspor Excel. Kalau yang di sini ini cetak berdasarkan nama kolomnya. Jadi nanti bisa berdasarkan nama kolom. Nih nama kolom. Terus di sini periode bisa kita cetak berdasarkan periode, misalnya dari tanggal berapa, misalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 24, berarti dalam bulan ini penjualannya ada berapa, nanti kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat, maka akan tampil di sini halaman transaksinya, berarti dalam satu bulan ini baru ada satu transaksi, dan di sini total harganya ada 120.000. Nah, begitu ya. Oke, nanti kalau misalnya sudah, kita coba logout. Ini kan pemilik ya, pemilik. Nanti di hak akses karyawan, untuk transaksi penjualan itu lebih fokus ke hak akses karyawannya, karena pemilik ini lebih condong ke pembelian, pre-order atau yang lainnya. Di sini kalau karyawan, loginnya karyawan, passwordnya karyawan. Kita login. Oh sorry, salah. Kita login sini. Karyawan atau kemarin saya Putri ya, Putri. Karyawannya namanya Putri misalnya, Putri. Ini yang sudah saya daftarkan kemarin. Oke, kalau untuk di karyawan dia cuma bisa mengakses data pelanggan sama data transaksi. Ini kita sesuaikan dengan use case yang sudah dibuat. Kita bisa lihat nanti ya. Nah, di sini ada cuma bisa akses pembelian sama transaksi. Terus bisa melakukan data pelanggan sama data transaksi, master datanya yang menginputkan data pelanggan dan data transaksi penjualan, dan bisa juga melihat laporan transaksi dan melihat laporan data pelanggan. Nah, ini cara penginputannya sama dengan pemilik tadi. Mungkin nanti bisa kamu cek-cek lagi, kalau misalnya ada yang kurang sesuai mungkin bisa sampaikan ke kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.